Selamat pagi. Kami dari Stikom mahasiswa semester 5 program studi teknik informasi. Kali ini kami akan memberikan sedikit tutorial sederhana mengenai perancangan dan implementasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dengan menggunakan metode identity faktor. Sebelumnya saya memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri bernama Vincenzo Gomez. Dan saya sendiri nama Dini Siswanis Ribere. Dan saya Sufina Natalia Leto. Oke. Di sini saya mengangkat sedikit alasan mengapa kami mengambil tema ini sebagai pembelajaran kami dan bentuk implementasi pendidikan kami. Karena mengingat sekarang zaman globalisasi, semuanya serba IT, dan kita perlu memanfaatkan IT yang benar khususnya di bidang kesehatan, yakni memudahkan dokter dan pasien. Khususnya kali ini untuk dokter dalam hal mendiagnosa penyakit pasien, sehingga dokter dapat memberikan hasil yang efisien kepada pasien dan pasien pun merasa puas terhadap pelayanan kesehatan yang dia dapatkan. Sedikit saya menjelaskan tentang teori kami atau metode yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi sederhana ini. Certainty factor atau faktor kepastian diperkenalkan oleh Shortlist Buchanan dalam pembuatan MHCIN. Certainty factor KCI merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MHCIN untuk menentukan besarnya kepercayaan. Sistem pakar seringkali memiliki kaidah lebih dari satu dan terdiri dari beberapa premis yang dihubungkan dengan N atau OR. Pengetahuan mengenai premis juga tidak pasti. Hal ini dikarenakan besarnya nilai atau value dari CF yang diberikan tidak relatif. Berikut kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihannya yakni metode ini dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti dan tidak pasti dalam mendiagnosa atau menganalisis. Lalu perhitungannya menggunakan metode hanya diperlukan dalam satu pola atau proses hitungan dan dapat mengolah dua data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangan dari metode ini, permodelannya itu menggunakan metode numerik selalu diperdebatkan. Banyak orang membantah bahwa formula untuk metode certainty factor memiliki sedikit kebenaran. Yang kedua, hanya dapat mengelola ketidakpastian. Yang ketiga, nilai CF diberikan bersifat subjektif karena penilaian setiap pakar bisa saja berbeda tergantung pengetahuan dan pengalaman pakar. Ya, sekian saja gambaran umum dasar mengenai implementasi program kami. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Sufina Natalia untuk menjelaskan detail mengenai metode kami. Metode penelitian. Metode yang kami ambil dalam bentuk diagram air program. Yang pertama ada studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan terakhir pengambilan keputusan. Berikut ada diagram area program yang diawali dengan star, memasukkan data anak, nama, usia, dan gejala. Dengan masuk pada diagnosa dan perhitungan kelihatan dan metode certainty factor. Ada kesimpulan dan solusi pengobatan atau hasil diagnosa. Ada diagram air data penyakit, DFD
DFD atau biasa disebut dengan data flow diagram itu merupakan suatu diagram yang menggunakan lokasi untuk menggambar arus data pada suatu sistem. Data flow diagram sendiri merupakan alat bantu yang dapat menggambarkan proses kerja suatu sistem. Berikut ada info. Itu dapat digunakan untuk mempersiapkan gambaran diagram arus. Proses output dapat digambarkan dengan notasi proses yang digunakan sehingga proses-prosesnya dapat dilihat. Dimulai dengan mulai sistem pendeteksi penyakit dalam, input masalah, deteksi masalah dan hasil deteksi. Pada input masalah ada input masalah penyakit, input gejala penyakit, input ciri penyakit, dan pada deteksi masalah dan proses data penyakit, proses data berubah, dan proses data yang masuk. Berikut ada pengujian SD. Ada perancangan antar muka proses, perancangan antar muka output. Ya, itu saja dari saya. Berikut akan teman saya Dion akan menyampaikan pesan program web. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjalankan program kami. Di sini saya akan menjalankan program yang pertama itu input data pada implementasi, yaitu penyakit. Kita mulai dari pertama. Yang pertama mulai, klik, kita masukkan kode penyakitnya. Yang pertama kita masukkan kode penyakit 003. Kemudian kita berikan dia nama penyakitnya. Kemudian kita klik simpan, maka dia akan tersimpan pada tabel nama penyakit. Dan untuk menghapusnya kembali, kita tinggal klik tombol hapus. Kita berikan dia kode nama penyakit. Kita tekan OK. Dia akan terhapus. Maka kita klik keluar. Untuk konsultasi kita pilih dan kita memilih dua gejala, maka hasilnya akan keluar di penyakitnya seperti demam berdarah, dan kita klik tombol keluar. Oke, sekian dan terima kasih hasil program kami.